Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Nur Azizah, NIM 1801050059 dari Farmasi 6A Universitas Harapan Bangsa akan menjelaskan tentang neurologic disorders. Yang pertama ada definisi dari nyeri. Menurut The International Association for the Study of Pain atau IASP, mendefinisikan nyeri sebagai berikut. Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan atau ancaman kerusakan dari jaringan. Selanjutnya ada klasifikasi dari nyeri. Berdasarkan jenisnya, nyeri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nyeri nociceptif yang merupakan nyeri yang disebabkan karena kerusakan jaringan baik somatik maupun visceral. Yang kedua ada nyeri neurogenik, merupakan nyeri yang didahului atau disebabkan oleh lesi atau disfungsi primer pada sistem syaraf perifer. Kemudian yang ketiga ada nyeri psikogenik. Nyeri ini berhubungan dengan adanya gangguan jiwa, misalnya cemas dan depresi. Terdapat 4 proses perjalanan dari nyeri. Yang pertama itu ada transduksi. Transduksi ini merupakan perubahan rangsang nyeri atau noxiostimuli menjadi aktivitas listrik pada ujung-ujung syaraf sensoris. Kemudian yang kedua ada transmisi. Transmisi ini merupakan proses penghambatan impuls nyeri melalui A delta dan C serabut yang menyusul proses dari transduksi. Kemudian yang ketiga itu merupakan modulasi, interaksi antara sistem analgesik endogen seperti endorfin, NA5-HT dengan input nyeri yang masuk ke kornu posterior. Kemudian yang terakhir ada persepsi yang merupakan impuls yang diteruskan ke korteks sensorik akan mengalami proses yang sangat kompleks, termasuk proses interpretasi dan persepsi yang akhirnya menghasilkan sensibel nyeri. Materi yang selanjutnya itu ada acute management of brain injury. Yang pertama ada patofisiologi dari cedera kepala. Trauma otak diklasifikasikan sebagai cedera primer dan sekunder. Cedera otak primer merupakan akibat langsung benturan pada kepala yang dapat menyebabkan kerusakan anatomis maupun fisiologis. Sedangkan cedera otak sekunder merupakan akibat dari hipertensi hipoksia, asidosis, edema atau faktor lanjut lain yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Selanjutnya ada mekanisme dari cedera kepala. Mekanisme fisiologis yang menyebabkan cedera kepala seperti benturan kepala dengan benda padat pada kecepatan yang cukup. Beban impulsif akan memproduksi gerak tiba-tiba kepala tanpa kontak fisik yang signifikan dan statis kompresi statis atau kuasi kepala dengan kekuatan yang bertahap. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.